nggak jagungnya jadi maling, ayamnya juga dimaling, lembunya dimaling, kambingnya dimaling. Begitu kita lapor, belum tentu itu Pak. Nanti hilang jagung, kita laporin, jadi kayak hilang ayam. Apakah masih bisa ini untuk kesinambungan? Ya, terobosannya tidak ada jalan lain. Melalui ya, breakthrough-nya itu harus lewat pendidikan. Pertanyaan saya kedua Pak Jenderal, apa ukurannya bahwa Pancasila itu memang sudah gagal kita? Adam Smith, ya, dia katakan apa? Paradigma itu seperti air untuk ikan. Jadi kalau ibarat ya, air itu adalah Pancasila. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Pak Jenderal, dengan pencerahannya hari ini, yang saya perhatikan selama ini adalah bahwa Pancasila itu ada menyebut ideologi, ada juga yang menyebut doktrin. Bagaimana cara supaya kita ini sepakat menerima ini menjadi ideologi? Karena mungkin teman-teman di sini enggak, kalau doktrin itu bisa berubah-ubah. Seperti doktrin militer, bisa berubah-ubah sesuai dengan waktunya, situasinya. 5 tahun berubah gitu ya. Padahal kalau ideologi itu adalah sistem yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki, sehingga Pancasila ini adalah menjadi apa namanya, yang menjadi bagian dari hidup kita untuk selama Indonesia masih berdiri. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya Pancasila ini menjadi ideologi? Jadi kedua, Pak Jenderal tadi berbicara mengenai yang di Nias, mengenai bagaimana Pak Jenderal melihat adanya di sana jagung, tapi tidak ada lembu. Nah, memang kendala kita di Indonesia ini adalah hukum, Pak Jenderal. Kita bisa bikin sawah, ladang, jagung, tapi maling ada. Nggak jagungnya jadi maling, ayamnya juga dimaling, lembunya dimaling, kambingnya dimaling. Begitu kita lapor, belum tentu itu Pak. Nanti hilang jagung, kita laporin, jadi kayak hilang ayam. Melapor hilang ayam, jadi kayak hilang kambing. Ya, hilang kambing jadi kayak hilang lembu. Melapor hilang lembu, jadi kayak hilang rumah jadinya nanti. Nah, itulah anekdot yang ada di sana. Jadi sulit kalau hukum tidak diterapkan dengan baik, sehingga orang ragu untuk berusaha berbisnis atau seperti itu tadi, bersawah dengan lebih luas lagi. Kalau bersawah cukup makan, ya bisa, karena ruang lingkupnya gampang untuk dikontrol. Tapi kalau sudah luas berhektar-hektar, nah itu susah untuk dilaksanakan. Nah, hukum ini memang sangat penting. Nah, pertanyaan saya kedua Pak Jenderal, apa ukurannya bahwa Pancasila itu memang sudah gagal kita? Sehingga layak untuk pecah-pecah lah. Nah, kalau pecah-pecah, apakah daerah-daerah yang mau memisahkan diri itu sudah siap? Contoh misalnya, apakah Bali, Maluku, atau Tapanuli lah katakan. Kalau misalnya Tapanuli mau memisahkan diri, apa nanti dasar negaranya? Pancasila juga. Ya mendingan nggak pergi, nggak, maksud saya nggak berpisah. Nah, kalau nggak siap dengan strateginya, dengan taktiknya, karena memisahkan diri itu mungkin ada dua cara. Satu, cara damai, yaitu di Undang-Undang Dasar kita juga disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, lalu mengadakan lobby ke PBB misalnya ya, atau cara kedua yang nggak kita inginkan, yaitu cara yang
berdarah-darah, nggak enak lah ya. Nah, cara mana yang tepat untuk saat ini atau di kemudian hari Pak Jenderal? Itu aja Pak, makasih Pak ya. Dari Pak Dio Tambunan di awal tadi. Ya, di sini pertanyaannya, waduh, cukup menggelitik juga ini. Jadi, apakah nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan? Ya, dan sangat jarang. Terus apa terobosannya, kan begitu. Nah, sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak universitas saya lihat ya. Dan universitas itu kan semuanya mengajarkan Pancasila. Tapi Pancasila yang diajarkan itu hanya sekedar literasi atau teori ya untuk mencari nilai ya, untuk mencari nilai kelulusan. Tapi belum diimplementasikan dalam perbuatan. Pengejawantaannya itu tidak kelihatan. Bahkan ada universitas namanya Universitas Pancasila, ada lagi Universitas Digital Pancasila. Sudah terlalu banyak, tapi mereka tidak paham bagaimana menata Pancasila itu di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan perumahan, di lingkungan pendidikan, di lingkungan pekerjaan, ya. Ya ini yang tidak pernah diimplementasikan. Ya banyak nilai-nilai. Ya sebenarnya nilai ya di Pancasila itu bukan Pancasilanya sebenarnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalam di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada instriksi yang melekat di sana, ada yang ekstriksi yang harus ditunjukkan, ditampilkan di dalam perbuatan dan tingkah laku. Persoalannya kan di situ. Makanya apakah masih bisa ini untuk kesinambungan? Ya, terobosannya tidak ada jalan lain. Melalui ya breakthrough-nya itu harus lewat pendidikan sebenarnya. Dan satu lagi diprogramkan bahkan di dalam program strategi nasional, rencana strategi nasional itu harus dimasukkan sebagai program. Setiap program yang dilaksanakan harus berlandaskan Pancasila. Jadi ini Pak Dio Tambunan. Nah, bagaimana masa depan bangsa Indonesia ini kalau tidak mengaplikasikan Pancasila? Ya saya katakan, makanya ya paradigma di situ kan ada karakter nasional. Kita kan lagi menulis buku juga 10 paradigma kebangsaan. Paradigma ya menurut Adam Smith ya, dia katakan apa? Paradigma itu seperti air untuk ikan. Jadi kalau ibarat ya, air itu adalah Pancasila yang rohnya itu ada di Konstitusi Undang Dasar 45. Ya, ikannya adalah apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita sebut tadi ikannya tidak memiliki Pancasila sebagai nilai-nilai yang harus ditaati, ya si ikannya kalau dia tidak mau hidup di air, artinya apa? Dia mati. Ya negara Kesatuan Republik Indonesia ini kalau tidak menjunjung tinggi ya jati diri bangsa Indonesia ini yang harus berpancasila dan setia tanpa air kepada amanat konstitusi, ya negara ini hancur sudah, pasti babak belur, lenyap ditelan bumi, tinggal nama saja. Jadi ini memang bagaimana meyakinkan. Nah itu tadi, perlukan negarawan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.